dari seorang pebisnis atau bisnis yang kalian mau investasikan adalah bagaimana caranya mereka mengalokasi capital. Gimana cara mereka mengalokasi uang yang mereka punya. Dalam mengalokasi capital ya, hanya ada 4 cara ya. Kalau kalian punya bisnis atau kalian mau berinvestasi di bisnis, dalam bisnis itu mengalokasi yang namanya capital. Yang pertama adalah capital expenditure ya, dia investasi untuk capex bisnisnya. Nanti ini semua akan gue jelasin satu-satu ya. Yang kedua itu adalah R&D dan advertising. Yang ketiga adalah merger and acquisition ya, M&A. Yang keempat adalah antara share buyback atau enggak dividen. Jadi ini gue akan jelaskan secara rinci. Pertama adalah capital expenditure ya, ini paling sederhana. Lu bisnis jualan baju, ya lu generate duit. Misalnya contoh lu adalah Zara atau H&M. Lu jualan baju, lu dapat duit. Dari duit itu lu pakai untuk apa? Lu pakai untuk buka outlet yang baru untuk mendapatkan omset yang lebih banyak. Ini sama seperti restoran, ya Haidilao. Haidilao ketika dia jualan restoran, ya dapat duit. Dia lakukan apa? Dia ekspansi outlet ke Indonesia. Dia ekspansi outlet ke Malaysia. Dia ekspansi outlet lagi di Singapura. Atau lu restoran besar, ya lu restoran besar, lu berinvestasi ya dari hasil uang lu untuk lebih efisien lagi, lu invest capex ya capital expenditure untuk bikin central kitchen. Contoh ya, ini H&M tuh punya sekitar 4.300 outlet di seluruh dunia. Dia hampir buka satu outlet setiap hari sejak 2020. Ini adalah contoh yang gue sebut dengan growth capex ya. Jadi uang yang didapatkan dia investasi untuk mendapatkan outlet untuk ningkatin omsetnya lagi. Sama seperti Holy Wings ya, ketika dapat uang dari outlet misalnya ada 6 bulan atau 12 bulan balik modal, uang itu dipakai lagi ya. Caranya untuk mendapatkan omset lebih banyak adalah bikin outlet lebih banyak lagi. Jadi kalau Hillside Market udah ada misalnya mulanya 3, next-nya jadi 9, next-nya jadi 20. Contoh ya, seperti gue masuk Holy Wings Group di tahun 2024. Itu gue beli bisnisnya itu hanya 2,5 kali dari omset. Ya, jadi kalau kita sebutnya price to sales tuh 2,5. Tapi di sekarang nih ya, harga yang gue masuk dulu di 2025 ini omsetnya tuh udah double basically. Jadi gue dulu beli price to sales 2,5, sekarang itu sekitar 1 komaan. Jadi secara bisnis tuh udah lebih murah justru sekarang. Karena omsetnya itu double. Kenapa bisa double? Karena uang yang didapatkan itu diinvestasikan kembali menjadi outlet-outlet terus. Nah, ketika kalian bisnis ya kan, kalian menghasilkan uang, yang pertama itu pastinya kalian mikir ke growth capex. Yang kedua itu adalah R&D dan juga advertising. Contoh perusahaan yang sangat berat di R&D adalah Apple ya. Kita juga bisa lihat lagi perusahaan yang lagi rising star yaitu Nvidia. Nvidia berinvestasi besar di chip barunya yaitu Blackwell, itu ngabisin R&D ya. Total perusahaannya nih R&D itu 12,9 miliar US dollar. Jadi hanya tahun kemarin aja dia ngabisin ratusan triliun rupiah untuk R&D. Kenapa? Ketika dia bisa keluarin chip yang lebih bagus lagi, contohnya seperti Blackwell, dia bisa jual di harga yang lebih baik lagi untuk menjangkau lebih banyak customer lagi. Sama seperti Apple, kalau dia bisa bikin iPhone tuh lebih tipis lagi, lebih canggih lagi, desain lebih bagus lagi, uangnya itu dihabiskan untuk yang namanya R&D. Nah, advertising itu juga jadi tempat untuk alokasi capital yang efisien sebenarnya. Contohnya seperti McD, seperti Coca-Cola. Mereka itu spending besar sekali ya. Dari zaman dulu Coca-Cola tuh spending billboard itu untuk brand building. Ini mungkin banyak pebisnis level bawah yang nggak paham seberapa kuat dari sebuah brand. Brand itu memiliki net tangible value yang justru paling tinggi. Kalau lu lihat pebisnis yang level ecek-ecek, itu mereka selalu fokusnya misalnya programmatic ads ya. Contoh iklan yang misalnya ada di Facebook, iklan Instagram, iklan yang kalian lihat di YouTube. Itu mereka lakukan itu untuk mendapatkan result instan. Jadi mereka misalnya bayar Facebook 1 juta, mereka ekspektasi dapat customer 2 juta bayar mereka. Mereka untung 1 juta. Itu bukan yang dimainkan sama brand yang besar sekali ya. Brand yang besar sekali itu fokus untuk brand building. Jadi uangnya dipakai untuk build brandnya. Karena kalau orang sudah suka sama Coca-Cola, orang akan mau minumnya Coca-Cola terus. Walaupun harganya agak sedikit naik misalnya contoh dari Pepsi, tapi orang akan pilih Coca-Cola. Karena mereka ingat kalau mereka bahagia itu Coca-Cola, ya warnanya merah dan mereka suka. Makanya kalau kita lihat ya bahkan exchange crypto yang besar itu mereka banyak sponsor misalnya di F1. Contoh misalnya exchange crypto juga ganti kan, Stable Center diganti ya. Jadi Crypto.com Arena, hal-hal seperti itu adalah brand building. Contoh juga ya, perusahaan yang gue invest sendiri yaitu Holy Wings, mereka juga invest heavily di advertising. Makanya kalian pasti tahu ya, kalau Holy Wings itu bisnisnya apa, kalian pasti paham. Kalian pasti pernah lihat outlet-outletnya ya, dan kalian pernah lihat di sosial media. Oh, viral gitu kan, Little Tiger. Klub di bawah umur 30 tahun. Itu semua adalah advertising. Jadi akhirnya kalau kalian mau cari entertainment ya di malam hari, kalian nggak ke kiri ke kanan. Kalian tahu, oke, gue mau ke tempatnya Holy Wings. Kalau untuk yang marketnya mungkin lebih menengah ke bawah, kalian masuk ke Hillside Market. Kalau marketnya A plus, kalian ke H Club di SCBD. Kalau misalnya kita lihat tadi, growth capex ya yang pertama. Kalau kita berinvestasi untuk capex seperti pembukaan outlet itu top line-nya jelas ya. Jadi revenue-nya itu jelas. Sedangkan kalau kadang R&D dan advertising ini kadang nggak kelihatan di depan mata. Kadang advertising bisa dibuang 10 tahun tanpa kelihatan hasilnya. Atau contoh misalnya R&D ya. Ini R&D ada contohnya sendiri nih di sebelah gua ya. Ini pasti nggak kelihatan tapi ini ada air purifier di sini gua punya. Merek itu adalah Dyson. Jadi kalau kalian tahu Dyson itu apa?
James Dyson itu prototipe bikin 5.200